Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber sukacita kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk kami manusia. Engkau memberi kami nafas hidup, perlindungan bagi kami setiap saat. Kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami ini. Dan kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua agar selalu sehat walafiat. Dan bukalah telinga kami, bukalah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan kepada kami. Kami percaya bahwa firman-Mu selalu menguatkan kami yang lemah, selalu menghibur kami yang susah, selalu memberi petunjuk kepada kami ketika kami bimbang dan ragu di dalam hidup ini. Maka bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pertama, pembacaan dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan, penebus yang maha kudus, Allah Israel bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kutempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refren, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya takkan pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refren, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Refren, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka,
tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias oleh karena bagi mereka Mesias itu seorang yang mesti gagah perkasa, yang mampu melawan musuh-musuh dan mengalahkan mereka, yang memerintah rakyatnya secara otoriter, bukan seperti yang mereka alami sendiri, bahwa Mesias yang tampil di dunia waktu itu dan saat-saat ini adalah Mesias yang lemah lembut, murah hati, rendah hati, bergaul dengan kaum miskin dan papa. Inilah yang membuat bangsa Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Akan tetapi Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini selalu melakukan hal-hal baik kepada mereka. Misalnya, ia melakukan mujizat-mujizat penyembuhan, memberi makan dan minum kepada mereka, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Tetapi perbuatan baik ini selalu ditentang oleh bangsa Israel itu sendiri. Namun hal yang menarik dalam diri Yesus yaitu ia selalu berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka menolaknya, walaupun mereka memakinya, walaupun mereka memukulnya, menangkapnya, bahkan menyalibkan dia di kayu salib, tetapi ia tetap berbuat baik kepada mereka. Karena ia sadar ia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sering kita tidak mampu berbuat seperti Yesus. Kita acap kali hanya melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang yang menerima kebaikan kita, atau kebaikan-kebaikan kepada orang yang mungkin sudah melakukan kebaikan kepada kita, yang sudah memperhatikan kita, yang sudah mengasihi kita. Inilah yang sering kita lakukan. Sedangkan ketika kita melakukan kebaikan dan orang menolaknya, atau orang yang tidak pernah melakukan kebaikan kepada kita, sering kita juga tidak mampu melakukan kebaikan kepada mereka. Maka mari kita berjuang untuk hidup seperti yang Yesus lakukan. Walaupun bangsa Israel menolaknya sebagai Mesias, tetapi dia selalu melakukan kebaikan kepada mereka. Bahkan melakukan banyak mujizat, menyembuhkan yang sakit, memberi makan dan minum kepada yang lapar dan haus, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Maka sebagai murid-murid Tuhan, kita mesti selalu berbuat baik kepada siapa saja, tanpa memandang bulu, tanpa melihat bahwa orang ini baik kepada saya sehingga saya mesti berbuat baik kepadanya. Orang ini tidak berbuat baik kepada saya sehingga saya juga tidak melakukan kebaikan kepadanya. Tidak demikian.
kita mesti selalu berbuat baik. Berbuat baik dengan perkataan dan perbuatan kepada orang. Inilah yang mesti kita perjuangkan di dalam hidup. Tanpa kita harus menunggu mereka menerima kebaikan kita, atau tanpa kita harus menunggu supaya mereka baik kepada kita, baru kita melakukan kebaikan kepadanya. Mari kita berjuang untuk selalu melakukan kebaikan kepada orang baik maupun orang yang kurang baik terhadap kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, Tuhan mengajak bangsa Israel untuk selalu mematuhi perintah-perintahnya. Dikatakan, jika orang menuruti perintah-perintah Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan hariannya, maka ia akan mendapat banyak berkat dari Tuhan. Ia akan mendapat damai sejahtera. Ia akan mendapat karunia-karunia lain yang Tuhan telah sediakan baginya. Maka mari kita mencontohi. Maka marilah kita mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Inilah perintah Yesus yang mesti kita lakukan di dalam hidup. Percayalah bahwa ketika Anda dan saya mampu melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan harian kita, kita telah dan akan terus-menerus menerima berkat-berkat dari Tuhan, karena Ia selalu menyediakan berkat bagi orang yang percaya kepadanya, orang yang telah melaksanakan firman-Nya di dalam kehidupan hariannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya yakin para pendengar, yaitu Bapak, Ibu, saudara-saudari, sudah melaksanakan firman Tuhan dan sudah menerima berkat-berkat dari Allah. Maka teruslah berbuat baik, teruslah bersaksi tentang Tuhan, teruslah melaksanakan firman Tuhan di dalam hidupmu, supaya Anda terus-menerus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kebaikan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Seraya mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Karena kami percaya ketika kami melaksanakan firman-Mu dalam hidup ini, Engkau akan memberi berkat-berkat bagi kami sesuai dengan kebutuhan harian kami. Bapa, berkatilah umat-Mu yang sudah melaksanakan firman-Mu, mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu di dunia ini, mencintai sesama manusia seperti diri mereka sendiri, dan juga telah berbuat baik kepada sesama yang membutuhkannya. Maka sudilah Engkau memberkati mereka, agar selalu sehat walafiat, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, agar berjalan dengan baik dan lancar, dan memberkati usaha-usaha bisnis mereka, agar berhasil dan mendatangkan rezeki, dan semoga usaha-usaha mereka berkembang, karena mereka percaya kepada Dikau, karena mereka telah melaksanakan firman-Mu di dalam hidup ini. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.